Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sofia Retri, NPM 19010003 dari kelas M4 R1A Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia. Kedatangan Belanda. Tahun 1596, armada Belanda dipimpin Cornelis de Houtman datang di Banten. Tahun 1602 dibentuk VOC atau Verenigd Oost-Indische Company yang menjalankan usaha monopoli dagang rempah. VOC mempunyai hak untuk membuat kontrak, membangun kekuatan militer, dan mencetak uang. Selain di Nusantara, VOC juga berkuasa di Afrika Selatan dan India. VOC bubar pada tahun 1799 karena gagal mengatasi krisis keuangannya. Kolonial. Kulturstelsel tahun 1830 sampai 1870, sistem taman paksa melalui perkebunan negara dengan cara mobilisasi lahan pertanian dan peternakan serta tenaga kerja secara gratis. Budidaya kopi, teh, tembakau, tebu digalakan atau karena permintaan di pasar dunia tinggi. Belanda dengan gubernurnya Jenderal Van den Bosch pada masa tersebut membutuhkan uang untuk menandai perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1829 dan perang Padri. Tanam paksa berakhir pada tahun 1870. Dimulailah zaman baru kapitalisme kolonial. Kebun-kebun negara diambil alih oleh swasta dengan perjanjian sewa lahan sampai 75 tahun. Politik etis atau balas budi dipraktikkan di Hindia Belanda pada awal 1900-an. Fokusnya irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Pada zaman politik ini, lembaga perkreditan rakyat mulai muncul atau modalnya diawali oleh lumbung desa, yaitu kemerdekaan. Masalah hiperinflasi karena beredarnya uang yang tidak terkendali. Terdapat 3 jenis mata uang, yaitu uang keluaran Javasi Bank, uang pendudukan Jepang, dan mata uang Hindia Belanda. Juli 1946, rakyat diminta menyetor uang ke bank tabungan pos yang akan dipinjam pemerintah dan sekaligus bukti dukungan kepada pemerintah yang baru merdeka. Terkumpul sejumlah 500 juta. Tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Nomor 86 tentang nasionalisme perusahaan milik Belanda di Indonesia. Tetapi nasionalisasi berdampak pada merosotnya pasar modal karena perginya para investor Belanda dan merosotnya kepercayaan kepada bursa Indonesia karena hiperinflasi. Untuk mengatasi jumlah uang beredar yang terlalu banyak, pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 1959 yang memotong nilai mata uang menjadi 1:10 atau persepuluhannya. Selama periode 1950 sampai dengan 1965, rakyat Indonesia banyak mengeluarkan anggaran untuk proyek-proyek nasionalisme. Dari mulai Monas, Patung, Dirgantara, Stadion Utama Senayan, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Poros Jakarta, sampai Moskow, Peking, merebut Irian Barat, dan sebagai berikut. Namun yang terjadi adalah inflasi sampai 3 digit. Orde Lama 1945 sampai 1966. Keberhasilan Orde Lama. 1. Menyelenggarakan KTT Asia Afrika pada tanggal 20-24 April 1955 di Bandung. 2. Asian Games keempat di Jakarta pada tahun 1962. 3. Pembangunan infrastruktur seperti TVRI, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, Jalanan Utama atau Tamrin Sudirman dan Gatot Subroto. 4. Menjadi tuan rumah Games of the Emerging Forces atau GANEFO pada tahun 1963. Pendirian bangsa. Dalam sidang umum nomor 3 MPRS pada bulan April 1965, Bung Karno melancarkan program berdiri di atas kaki sendiri atau disebut juga berdikari. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keluarnya rakyat Indonesia dari PBB dan ditolaknya hutang IMF.
Kekurangan Orde Lama. Keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1964. Terbengkalainya perekonomian Indonesia atau inflasi sampai dengan 650%. Situasi politik dalam negeri yang tidak menentu karena lebih memikirkan urusan politik luar negeri. Akhir Orde Lama, masyarakat tidak puas dengan kondisi perekonomian memunculkan 3 tuntutan rakyat atau disebut juga Tritura. Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto melalui Super Semar pada tanggal 11 Maret 1966. Soeharto resmi menjadi presiden diangkat oleh MPRS pada tanggal 27 Maret 1967. Orde Baru 1966 sampai dengan 1992. Awal pemerintah, sehari setelah diberikan mandat Super Semar, Jenderal Soeharto langsung melarang keberadaan PKI. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1966, setelahnya Soeharto diberi mandat MPRS, terbentuk kabinet baru bernama Ampera atau Amanat Penderita Rakyat, yang dipimpin Presidium 3 orang, Soeharto ketua, Adam Malik luar negeri, dan Sri Sultan HB serta 9 perekonomian. Kebijakan moneter awal Orde Baru tahun 1967 diberlakukan Undang-Undang Anggaran Berimbang yang melarang pembiayaan dari hutang kepada masyarakat, memakai bantuan LN untuk menutup defisit anggaran, menerapkan kebijakan uang ketat untuk menurunkan inflasi. Kebijakan sektor real awal Orde Baru, liberasi perdagangan dan investasi dengan membuka pintu bagi investor asing atau diberlakukan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967. Fokus pembangunan pada sektor pertanian. Sesudahnya, tahun 1970-an, pertambangan minyak ditingkatkan eksplorasinya. Sejarah ekonomi Orde Baru. 1. Rehabilitasi dan pemulihan pada tahun 1966 sampai dengan 1971. 2. Pertumbuhan cepat pada tahun 1971 sampai dengan 1991. 3. Penyesuaian terhadap analogi harta minyak pada tahun 1982 sampai dengan 1997. 4. Liberalisasi dan pemulihan pada tahun 1987 sampai dengan 1997. Versi Halil dalam buku The Indonesia Economy. Garis besar perjalanan pembangunan Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1949, yaitu mempertahankan kemerdekaan. 1950 sampai 1960, yaitu pembangunan infrastruktur politik. 1961 sampai dengan 1966, yaitu pembangunan terkomando. 1967 sampai dengan 1980, yaitu pembangunan ekonomi stabilisasi. 1981 sampai 1987, proteksi dan industrialisasi. 1988 sampai dengan 1997, yaitu liberalisasi ekonomi. 1997 sampai 1998, yaitu vakum dilandas krisis ekonomi. 1999 sampai dengan saat ini, pembangunan demokrasi, otonomi daerah, dan hak asasi manusia. Keberhasilan Orde Baru. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Pendapatan per kapita dari 260 US dollars atau pada tahun 1970 menjadi 500 US dollar pada tahun 1980. Swasembada beras tahun 80-an yang mendapat penghargaan FAO pada tahun 1986. Penduduk miskin dari 54,2 juta jiwa atau 40,08% tahun 1976 menjadi 27,2 juta jiwa atau 15,08%.
pada tahun 1990. Masa reformasi. Pada waktu NKRI dilandasi krisis ekonomi, lahir gerakan reformasi sebagai responsi dan koreksi terhadap Orde Baru. Agenda reformasi antara lain sebagai berikut. 1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 2. Penghapusan dui fungsi ABRI. 3. Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, dan pemberantasan korupsi, solusi, dan nepotisme atau KKN. Keempat, desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah melalui penyelenggaraan otonomi daerah. 5. Mewujudkan kebebasan pers. 6. Mewujudkan kehidupan demokrasi. Pembangunan. Upaya perwujudan tujuan bernegara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dilaksanakan melalui pembangunan yang sasaran utamanya adalah penanggulangan kemiskinan. Departemen Sosial merupakan salah satu leading sektor dalam penanggulangan kemiskinan, yang mempunyai tanggung jawab besar dalam menangani fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, yaitu PMKS. Pemerintah memiliki keterbatasan organisasional, manajerial, dan finansial untuk mengatasi semua problematika pembangunan. Pemerintah layak untuk mengajak para stakeholder lainnya, yaitu swasta atau perbankan, perusahaan, masyarakat atau organisasi sosial, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi kemiskinan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.